Oke, kalau berdasarkan World Economic Forum, kalau dari sisi pertumbuhannya kita lebih bagus daripada Malaysia. Ujungnya kita tahun 2013 itu ranking 70. Iya, meningkat 20 peringkat menjadi ranking 50. Nah, sekarang ranking 42. Sudah 42? Sudah. Lalu tuh 50 ya Pak ya? Iya, sekarang udah 2 tahun kemudian 42. Namun angka mutlaknya kita masih kalah dengan Malaysia. Malaysia, cuman mereka stagnan di angka 25. Anggap aja kita 40, kita dari 70, 50, 40 gitu. Iya, pastinya sih 42 kita ya. Nah, Malaysia itu 25, Thailand tuh ranking 35. Jadi pertumbuhannya kita semakin bagus. Cepat. Nah, ini juga tercermin dari pertumbuhan jumlah wismannya. Iya. Thailand, Malaysia, Singapura itu tumbuh di bawah 5%. Indonesia tumbuh 20%. Nah, hanya 2 negara ASEAN yang tumbuh di atas 20%, yaitu Indonesia dan Vietnam. Oh, iya. Dan 2 negara ini mewakili ASEAN masuk di top 20 the fastest growing destination. Jadi 2. Indonesia sama tourism destination, Indonesia sama Vietnam. Jadi kita sudah kelas dunia tuh di situnya. Ya. Berarti sekarang kompetitor kita udah bukan Malaysia ya Pak, Vietnam Pak. Kamu persis kata-kata itu saya tulis di CEO Message hari ini. Sudah Vietnam ya sekarang? Sudah. CEO Message hari ini, ini boleh diambil. Oh iya, oke. Waspadai Vietnam. Wow. Pesaing kita in term of pertumbuhan, pesaing kita bukan lagi Singapura, Malaysia dan Thailand. Saya nggak pernah menempatkan Singapura memang. Thailand dan Malaysia, jadi Malaysia itu emotional competitor kita, jadi pesaing emosional. Kalau Thailand pesaing profesional. Tapi pertumbuhannya sekarang Indonesia sudah melesat. Jadi tapi waspadai Vietnam, itu saya tulis. Kalau mau nulis lengkap tinggal ngambil aja di situ. Sudah hari ini, baru hari ini saya bacakan itu. CEO Message ke-34. Vietnam berarti ya Pak ya? Vietnam, saat ini Vietnam. Dan kita harus tahu rahasianya. Jadi simply rahasianya deregulasi. Jadi persaingan sekarang itu bukan yang besar makan yang kecil, tapi yang cepat makan yang lambat. Nah, umumnya negara-negara birokrasinya itu lambat karena regulasinya itu mengikat kita sendiri. Terlalu banyak birokrasi. Vietnam menyadari itu. Indonesia juga menyadari itu. Nah, di Vietnam dilakukan deregulasi besar-besaran, di Indonesia juga dilakukan. Jadi paket 1 sampai ke 14, sekarang udah paket 15, termasuk di pariwisata, Pak Presiden membuat visa free, itu untuk itu. Nah, mereka juga melakukan visa free, tapi intinya adalah deregulasi. Itu adalah senjata kita untuk persaingan saat ini. Kita harus sangat cepat seperti kecepatan kompetitor kita atau pesaing-pesaing kita tumbuh. Itu juga begini, data, jadi kita nggak boleh subjektif. Data juga menunjukkan seperti itu. Kita di business environment, di mana regulasi ada di dalamnya, itu kita itu ranking 63 dari 140 negara. Artinya masih di papan tengah. Nah, ini yang harus kita terus perbaiki. Regulasi-regulasi apa yang mengikat-ngikat kita sendiri. Sekarang Vietnam dapat julukan bagus, investor darling, karena berinvestasi di sana termasuk investasi pariwisata demikian mudah. Dan ingat bahwa investasi itu adalah salah satu aspek yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi selain konsumsi, investasi, government spending, ekspor minus import. Dan saya ingin mengatakan investasi itu sangat penting. Dan investasi itu akan terjadi kalau orang mudah. Kita juga harus tidak boleh inward looking. Kalau susah di Indonesia, bukan berarti dia tidak investasi. Dia akan investasi di mana negara itu sangat bersahabat bagi para investornya, gitu.
Ada 3 regulasi kalau di Kemenpa, di kepariwisataan. Satu yang terkait kepariwisataan bebas visa. Yang kedua itu entry, izin untuk memasuki Indonesia untuk yacht kapal pesiar itu susah dulu 3 minggu. Nah sekarang cukup 1 hari atau bahkan 3 jam, 1 jam udah bisa. Apa akibatnya? Jumlah yacht yang datang ke Indonesia itu meningkat 2 kali lipat sekarang. Meningkat sekarang ya Pak? Sangat besar. Jadi ada 2 istilah, yacht itu mungkin kapal wisata atau perahu pesiar karena dia bentuknya kayak perahu, tidak sebesar kapal besar. Kalau yang kapal besar namanya cruise. Nah, cruise itu dulu tidak boleh menaik turunkan penumpang. Jadi embarkasi nggak boleh, desembarkasi juga nggak boleh. Jadi embarkasi naik, desembarkasi menurunkan. Sekarang boleh di Indonesia. Sekarang udah boleh ya? Sudah boleh di 5 pelabuhan besar kita. Jadi di Medan sana, Belawan, Tanjung Priok, Surabaya, Tanjung Perak, Benoa, dan Makassar. Itu yang rute kemana tuh Pak? Bisa mengambil dari Indonesia? Jadi kalau mereka itu umumnya rutenya itu ke kawasan timur Indonesia sebenarnya. Tapi kan melewati yang dari barat, dari Singapura, mampirlah ke Belawan itu. Ke Jakarta, ke Surabaya dia mampir, Bali dia mampir dan berlama-lama, itu di Benoa. Boleh turun mereka. Turun beberapa hari lalu naik lagi, sekarang udah boleh, kalau dulu nggak boleh ya. Oh, sejak kapan tuh Pak, maaf? Mungkin udah hampir 2 tahun ya. Oh, udah 2 tahun ya, akhirnya. Ya. Keren. Dan itu bagus impactnya. Kalau orang Indonesia akan menikmati cruise, tidak harus lagi ke Singapura. Cukup di 5 titik yang sudah kita buka ini. Lalu yang kedua, orang terutama ini orang luar yang ingin cruising di Indonesia, dia bisa fly and cruise. Datang ke Bali, dia naiknya dari Bali. Iya, dulu nggak bisa itu. Itu peraturan gitu. Nah, kenapa peraturan itu muncul? Nah, dulu kita mengira kita punya cruise berbendera Indonesia, ternyata sampai sekarang kita belum punya. Sehingga dengan membuka itu, embarkasi dan desembarkasi itu, asas kabotage namanya, itu sekarang bagus. Tapi poinnya adalah lakukanlah deregulasi itu sebagaimana orang lain melakukannya, sehingga kita bisa compete, bisa berkompetisi dengan para pesaing kita. Oke, Pak Menteri, kalau kita bicara dari cultural resources-nya Pak, Indonesia sudah seberapa peningkatannya Pak di dunia? Nah, kamu lihat itu ada di tabelnya. Dipaparin ya. Jadi kita itu cultural dan natural resources kita itu selalu terbaik. Jadi top 20 di dunia. Selalu top 20. Selalu ini. Nah, natural and cultural resources 17 itu nomornya, nomor 17. Natural and cultural resources. Kita itu punya produk yang bagus sekali. Sudah produknya bagus, harganya bagus. Ini lihat. Ini price competitiveness, ini tulisannya. Daya saing harga itu kita nomor 3 terbaik di dunia. Jadi punya produk bagus, punya harga yang bagus, punya produk bagus, punya price yang bagus. Nah, kalau pakai taktik marketing 4P berarti kita lemah di 2 hal lainnya, yaitu promotion kita lemah. Nah, yang kedua place itu tempat kita melayani. Nah, promotion kita sekarang sudah bagus. Promosi kita besar-besaran, sangat cerdik lah kata orang-orang itu. Bisa dilihat dari rankingnya Country Brand Wonderful Indonesia. Nah, dulu tidak ada rankingnya, dari 140 negara aja nggak ada rankingnya. Sekarang lompat menjadi ranking 47, mengalahkan Truly Asia Malaysia dan Amazing Thailand. Truly Amazing Thailand nomor 83, Amazing Thailand, Truly Asia nomor 96. Jadi udah menang kita dibanding itu. Tinggal satu lagi, place, bagaimana kita melayani. Jadi apakah
imigrasi kita sudah dengan baik melayani ketika orang pertama kali datang, itu harus. Sekarang udah sangat bagus imigrasi kita. Jadi dulu pendekatannya lebih ke security, sekarang lebih ke services. Itu dirasakan sama orang. Kalau zaman dulu lagi di negara lain, itu orang masuk ke negara itu dipalaki. Nah sekarang di Indonesia nggak terjadi lagi yang seperti itu ya. Keren. Pak, kalau misalkan ini kan kita bicara September nih kalau nggak salah Hari Pariwisata Nasional ya Pak. Ya, 27. Sepanjang 2017 ini ada program-program apa nih Pak dalam rangka Hari Pariwisata Nasional itu di seluruh Indonesia? Oke, nanti kita yang acara khusus adalah Sustainable Tourism Development. Jadi kalau kita mau membangun tourism development, membangun turis itu harus sustainable. Nanti akan saya luncurkan mungkin Agustus ini untuk menyongsong tanggal 27 September. Apa yang akan kita lakukan? Harus gabungan 3P itu. 3P tadi. Satu itu people atau community. Jadi kalau mau membangun, people-nya harus disiapkan dulu. Maka kita adakan tahun ini pelatihan terhadap 35.000 masyarakat yang destinasinya mau kita bangun. Lalu yang kedua ada planet atau environment atau nature, dan ada profit atau nilai keekonomian. Nah itulah intinya menyongsong Hari Pariwisata Dunia tanggal 27 September ini. Sustainable Tourism Development, pembangunan pariwisata berkelanjutan. Yang lebih penting, ini ada gambarnya, filosofinya. Mengapa kita harus membangun 10 Bali baru? Karena Bali baru, berarti Bali lah yang paling hebat. Bali itu untuk Wisman menyumbangkan 40%. Jadi kalau kita waktu itu punya 10 juta, Bali 4 juta. Sekarang kita sudah punya 12 juta tahun 2016, berarti Bali sudah 4,8. Yang sebenarnya Bali itu hampir 5 juta. Jadi Bali 40%. Yang kedua seperti biasa ibu kota negara. Jakarta itu 30%. Dan ketiga Kepri. Kenapa Kepri banyak? Banyak sekali terutama orang Singapura yang weekendnya di Kepri, baik ke Batam maupun ke Bintan, itu 20%. 40, 30, 20. Itu bagus. Tetapi kalau melihat destinasi kita yang sedemikian banyak, loh mengapa destinasi yang banyak ini hanya menyumbangkan 10%? Oleh karenanya kita tidak boleh hanya punya 3 destinasi utama. Kita akan membangun yang lainnya, itu mulai Danau Toba, itu Sumatera Utara, Tanjung Kelayang, Bilitung, Tanjung Lesung, Banten, Kepulauan Seribu, Jakarta, Borobudur, Jawa Tengah, Jateng, Bromo Tengger, Semeru, Jatim, Mandalika, Lombok, Labuan Bajo, Komodo, NTT, Wakatobi, Sultra, Morotai, Maltara, Maluku Utara. Itu kita bangun agar nanti porsi dari ke 10 Bali baru ini akan meningkat sehingga lebih terdistribusi ke seluruh Indonesia dan lebih mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dan ini progresnya sangat bagus. Contoh di Danau Toba itu nanti ada Bandara Silangit namanya, tahun ini juga akan menjadi International Airport. Demikian juga di Tanjung Kelayang, bandaranya tahun ini akan menjadi International Airport. Jadi syaratnya membangun destinasi itu pakai 3A. Attraction-nya udah ada, pasti ini indah, Tanjung Kelayang indah. Itu attraction kita pasti dapat. Tadi saya katakan nature and cultural resources kita top 20 in the world. Nomor 2 yang lemah kita akses, maka aksesnya kita bangun. Harus punya bandara internasional. Borobudur udah di groundbreaking bandara internasional. Ya, ini kita perbaiki terus. Mandalika, Lombok, besar-besaran ini orang datang. Lalu yang ketiga amenities. Amenities itu tourism resort, hotel, restoran. Kalau di sini dibangun 1.100 hektar lah, kalau saya bulatkan 1.100 kurang sedikit. Di mana? Di Danau Toba. Lalu di Tanjung Kelayang 324 hektar. Di Tanjung Lesung 1.500 hektar dan seterusnya. Di sini Borobudur 309 hektar, 300 hektar.
Di Bromo, Tengger, Semeru besok saya akan tanggal 27 saya akan ke sana. Udah ada 200 hektar di sini. Dan kemarin akan dikasih lagi 1000 hektar. Tahu kamu bayanginnya ya seperti Nusa Dua. Nusa Dua itu 350 hektar. Jadi kalau Tanjung Lesung itu punya 1.500, hampir 4 kali lipatnya Nusa Dua. Kalau ini punya 324 sebesar Nusa Dua. Kalau Nusa Dua pendekatannya MICE untuk meeting, insentif, convention, exhibition kan selalu di Nusa Dua kita. Kalau di Danau Toba itu ekoturism, jadi bangunnya nanti berbeda. Dia tidak berupa bangunan-bangunan untuk meeting dan lain sebagainya. Itu kita sediakan tapi tidak main. Di sana lebih ke ekoturism. Kalau Tanjung Kelayang nanti lebih ke wisata bahari. Iya. Lesung, Kelayang, banyak bahari. Banyak bahari, ada 7 di antara 10 ini. 70%. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang bukan Danau Toba, Borobudur, sama Bromo. 7 dari 10 itu wisata bahari. Memang itu keunggulan kita. Dan kebetulan kan Chinese tourist itu paling senang nomor 1 bahari. Karena mereka umumnya dari mainland. Sama lah orang Indonesia senang lihat gedung, pencakar langit, lihat salju yang aneh-aneh. Sama, kebalikannya mereka senang itu, senang shopping, senang seafood, fresh seafood. Di sana belum tentu ada yang sebaik. Belum tentu. Pak, tapi nomor 1 masih Bali Pak sampai dengan tahun ini. Bali, dan akan terus Bali. Kalau itu Bali itu memang ikon pariwisata Indonesia, bahkan ikon pariwisata dunia. Jadi tahun 2017 Bali terpilih oleh TripAdvisor sebagai destinasi terbaik di seluruh dunia. Bukan pulau terbaik. 2017. Ada lagi satu Pak kalau nggak salah ya Pak ya, yang dapat terbaik di dunia nih. Hotel. Nihi Resort ya, Pak. Nihiwatu Resort. Terbaik dunia Pak sekarang. Terbaik di dunia 2 kali. Sekarang namanya diganti dengan Nihi Sumba Island. Nihi Sumba Island. Nah itu ada tuh gambarnya tuh. Nihi Sumba Island. Keren gitu ya. Nah ini Bali. Nomor 1 di dunia. Nihi Sumba belum masuk ya? Ya, karena baru banget saya yang meluncurkan di 2017, itu beberapa minggu yang lalu, 2 minggu mungkin ya. Itu skala internasional juga ya Pak ya? Nomor 1 di dunia. Dunia ya? Iya. Keren. Berarti 2 ya Pak ya? Bali 2 sama dia. Island Ya, itu ya? Nihi Sumba Island. Keren. Bali tetap ya Pak ya? Bali nomor 1, coba di slideshow. Nah nomor 2-nya itu Paris, jadi bukan pulau. Jadi nomor 2 London, nomor 3 Paris. Keren, mengalahkan London. Iya, kalah, London kalah. London, Paris di sini. Roma Irama. Keren. Pak, kalau misalkan ini Indonesia itu kan banyak banget ya Pak ya tentunya pariwisata selain di luar yang 10 destinasi baru ini. Kalau ini seandainya udah siap gitu katakanlah dipasarkan, ada lagi Pak pengembangan destinasi lain. Kalau nggak salah, saya pernah ada tuh yang penghargaan desa terbaik dari Kemendes itu layak nggak Pak untuk misalkan digabungkan dengan program? Nah itu betul sekali. Jadi kamu bayangin jadi Menpar, kamu punya 17.000 pulau, iya. punya 75.000 desa, apa yang harus kita lakukan? Akhirnya Kemenpar dan Kemendes sepakat, mereka berdua membuat MOU. Kita sepakat untuk membangun 2.000 desa wisata sampai tahun 2019. Karena orang juga akan datang ke desa-desa kan harus kita bangun. Iya betul. Orang akan datang ke sana. Tidak ada infrastruktur, tidak ada fasilitas. Kalau attraction nggak perlu takut. Indonesia selalu hebat tuh, baik budayanya maupun alamnya. 2 lagi yang belum ada, akses. Akses kerjaannya PU udah bagus sekarang, infrastruktur Indonesia tahun 2000. Tinggal 1, amenities. Amenities kalau bangun hotel kita harus tunggu
4 tahun lah rata-rata. Untuk di desa lagi nggak cocok dengan hotel desa wisata. Akhirnya kita sepakat untuk membangun homestay. Ya, selama sampai 2019 jumlah desa wisatanya 2.000, jumlah homestay-nya 100.000. Apa artinya setiap desa itu kurang lebih akan ada 50 homestay, 50 kamar sebenarnya. Jadi kalau satu homestay masing-masing 2 kamar ada 25 homestay, 100.000. Itu yang kita lakukan. Desa mana saja? Pertanyaan udah bagus, sudah banyak sekali desa-desa wisata yang ada di Indonesia yang dikasih penghargaan kemarin itu. Ada 10 desa wisata terbaik dari Kemendes kan. Salah satunya Umbul Ponggok, betul Banyuwangi, itu. Terus Bali juga ada tuh, Ubud apa kalau nggak salah. Apalagi ya, banyak lah. 10 dan masing-masing kan ada kriterianya. Dan kita akan prioritaskan desa wisata yang sudah jadi, yang akan kita bangun homestay-nya. Jadi agar memberikan confident bahwa kalau dibangun langsung laku, dibangun dari ada pertumbuhan, baru nanti pemerataan ke desa-desa yang lainnya. Itu sudah ada. Jadi kita udah sepakat, timnya khusus desa wisata ada timnya, homestay ada timnya. Nah ini targetnya yang homestay. Keren Pak Menteri sampai ke desa juga. Ya, 20.000, 30.000, 50.000, total 100.000. Nah desa yang 10 destinasi ini dan destinasi lainnya adalah yang ini. Ya. Kita kasih destinasi lainnya 40.000. Oh ini targetnya ya Pak ya? Targetnya 100.000 total. Sampai 2019. Karena memang harus begitu, kalau enggak nanti enggak dibangun-bangun desa. Padahal satu desa rata-rata sekarang dapat anggaran 800 juta. Dan itu cukup kalau untuk ukuran desa. Saya udah lihat kemarin mereka buat jalan di desa Sigapiton namanya di Danau Toba. Itu bagus, rapi jalannya. Jadi orang akan senang jalan-jalan di situ. Kiri kanannya sawah. Bagus. Malah yang Umbul Ponggok saya dengar sampai berhasil dari dapat miliaran. Juta sekarang miliar. Itu keren banget, itu kreatif banget. Dan berarti apa namanya, dunia pariwisata Indonesia boleh bangga ya Pak ya, sekarang menjadi salah satu penghasil devisa terbesar di Indonesia. Jadi kita tahun 2019 kita proyeksikan menjadi penghasil devisa yang terbesar. Nanti bisa dicek ke kita itu tahun 2014 nomor 1 migas. Nah ini angkanya ini. Migas itu hebat. Migas tuh 30 miliar dolar. Nomor 2 batu bara 20 miliar dolar. Nomor 3 CPO kelapa sawit 17. Nomor 4 pariwisata 11,1. Namun tahun 2015 migas turun drastically. Turun 40% dari 30 miliar menjadi 18. Batu bara dari 20 menjadi 16, turun 20%. Kelapa sawit juga turun. Dan ini dengan mudah diprediksi ini akan turun lagi, mungkin hanya tinggal 14-an lainnya. Ini juga turun, ini juga turun. Angkanya baru kita hitung hari ini. Yang naik hanya pariwisata. Jadi next mungkin sebelum 2019 pariwisata sudah menjadi penyumbang devisa terbesar bagi bangsa Indo dan sustain ya. Kalau yang natural resources dia akan exhausted, akan habis dia. Kalau itu sustain. Kalau pariwisata nggak ada habis-habisnya. Jadi Gunung Ijen kamu liatin terus nggak akan ada habis-habis. Nggak akan berkurang kecantikannya. Iya betul. Pak, kalau negara Indonesia sendiri sejak pemberlakuan pembebasan visa ada datanya nggak Pak? Mungkin peningkatan Wisma. Ada, saya jawab aja. Jadi untuk negara-negara yang baru diberikan bebas visa sebanyak 169 negara itu pertumbuhannya 20%. 20% ya. Kita tumbuh 20%. Itu apa sih artinya 20%? 4 kali lipat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan jumlah wisman itu linear dengan jumlah devisa gitu. Oke, terakhir saya mengambil kesimpulan berarti di usia
Indonesia yang 72 tahun ini dunia pariwisata tentunya sudah berkembang pesat di bawah sangat kepemimpinan Pak Arief Yahya ya Pak ya, sudah bisa. Udah luar biasa kita itu cuman mengerjakan yang punya visi itu hanya Pak Presiden. Jadi ingat target 20 juta Wisma 200 itu targetnya Pak Presiden. Jadi menteri itu hanya bergerak ya Pak ya, hanya melaksanakan perintahnya. Dan ini tidak basa-basi, coba halaman pertama. Tapi keren. Kalau tidak ada komitmen dari Pak Presiden, nggak akan pernah bisa. Dan kalau menterinya bukan Pak Arief, belum tentu bisa Pak. Kamu aja yang nulis itu. Ini lihat. Ini bukan saya yang ngomong, ini yang ngomong di Facebooknya beliau. Oh iya. Kunjungan Wisma naik 20%. Nah, itu Jakarta Presiden Jokowi praise the Ministry of Tourism for achieving a 20% year-on-year growth lah ini in foreign tourism. Itu beliau sendiri itu. Oke, next. Terus, nah ini lihat kali kelima Presiden Jokowi minta seluruh, lah saya mana bisa nyuruh kementerian sama lembaga lainnya. Ini beliau yang minta. Pertama Presiden 4-5 kali ini udah dilakukan. Dulu kita anggarannya 300 miliar, sekarang rata-rata 1,5 triliun yang untuk Wismanya. Terus next. Terus yang menetapkan pariwisata sebagai core ekonomi, masa Menpar bisa? Beliau akan menjadi core ekonomi. Nah ini udah dilakukan. Dulu 300, sekarang 1,5 miliar. Terus ini Pak Presiden Jokowi ada 20 juta terus. Ini akan dilakukan. Jadi beliau sendiri itu, saya tinggal melakukan. Bapak tinggal harus melompat di atas 20%. Ini untungnya beliau bicara belum terjadi. Ini 25 November, kejadiannya di 2017. Growth dengan 20% itu. 20 juta. 2017 sudah 20%. 20% growth. Kalau ini 20 juta ini maksudnya. Itu 20 juta. Kalau 20 juta maka tumbuhnya minimal harus 20%. 20%, ya betul. Bodoh-bodohnya gini nih. Dulu 10 juta, 4 tahun untuk naik menjadi 2 kali lipat kan ke 20, minimal pertumbuhan setiap tahun kalau untuk 4 tahun itu adalah 20%. Kebetulan angkanya 20 juta, growth-nya ada 20%. Terus Pak Presiden, next, beliau meyakini pariwisata memang menjadi andalan kita untuk menjadi yang terbesar dan terbaik. Bukan hanya yang terbesar, tapi terbaik. Atau kalau kita balik, bisa nggak kita di industri apa bisa menjadi yang terbesar dan terbaik? Di pertanian juga belum tentu, di manufacturing mau mobil kalah, nggak punya mobil. Di era informasi udah miliknya Amerika lah, itu Google, top 5 dunia miliknya Amerika. Kita pariwisata dan ekonomi kreatif sebenarnya bangsa ini akan bisa bersaing. Ya, selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-72. Semoga pariwisata Indonesia bisa menjadi yang nomor satu di dunia. Amin. Insya Allah Pak. Nah, pariwisata Indonesia telah ditetapkan sebagai leading sektor andalan bangsa ini, dan inilah saat yang tepat untuk bersama-sama, kerja bersama-sama, yang saya sering sebut sebagai Indonesia Incorporated. Nah, itu sesuai dengan tema tahun ini yang ditetapkan oleh Pak Presiden, yaitu kerja bersama. Temanya kan dulu kerja, nah sekarang kerja bersama. Jadi mungkin lengkapnya Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-72, kerja bersama.